Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya bersyukur kita ada di malam ini dalam suasana ibadah. Jarang-jarang, mungkin di Mangga Besar hanya setahun sekali kegiatan ibadah pada malam hari. Oh, nanti ada ya Kamis Putih, biasanya itu juga ada. Rabu Abu, tadi dalam kata pembuka, mengawali masa raya Paskah. Rabu Abu boleh mengingatkan kita kembali, menyadarkan bahwa hidup kita harus benar-benar saleh, benar-benar tulus dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Belakangan ini saya suka melihat reel. Reel itu video pendek yang lewat entah di Facebook maupun di Instagram. Salah satunya adalah tentang kebaikan orang. Orang yang berbuat baik menolong sesamanya. Saudara-saudara, saya menikmati ada orang dengan sepeda motor yang sudah usang. Di sana sini banyak kerusakannya. Yang nampaknya mungkin tidak layak lagi dikendarai. Namun orang ini terpaksa memakainya untuk mencari nafkah. Agar ia dan keluarganya bisa makan. Tak disangka pagi itu, sebut saja, orang ini bernama Kadek. Ia sedang mangkal di tempat biasanya. Lalu datanglah seorang yang nampaknya berkebangsaan asing menghampirinya. Orang itu menawarkan kepada Kadek, boleh enggak motornya saya pinjam sebentar 1 hari ini. Lalu ditanya untuk apa? Ya boleh enggak? Diizinkan tidak? Kalau motor ini nanti aku restorasi. Artinya dirombak supaya baik, supaya layak lagi. Tentu saja Kadek dengan sukacita. Oh silahkan, ia gembira. Menyerahkan motornya untuk diperbaiki. Nah, sementara menunggu perbaikan yang hampir 1 hari itu, pria asing ini mengajak si Kadek untuk pergi ke mall. Di mall itulah Kadek dibelanjakan berbagai macam kebutuhan, pakaian, dan yang lainnya. Tak lupa, si pria asing tadi itu memberikan kepada Kadek ini segepok uang. Luar biasa baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan pria asing itu diliput, direkam, divideokan. Bahkan air mata yang keluar dari Kadek itu durasinya diperpanjang dengan slow motion. Kelihatan sangat terharu, ia menangis. Mungkin ia baru melihat uang sebanyak itu dan motornya yang sedang diperbaiki dan juga barang-barang yang diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan ini, apakah ada yang keliru? Apakah ada yang salah? Bagaimana dengan komentar orang-orang yang menikmati reel itu, video pendek itu? Sebagian besar komentar itu memuji. Mereka sangat terharu dengan perbuatan pria asing ini yang membantu. Memuji
setinggi langit sambil menantikan kapan ya giliran aku dapat kesempatan yang seperti itu. Mungkin juga kalau kita menikmati video itu, kita akan dalam hati, kapan ya? Saya juga mau dibelanjakan kebutuhan, diberi uang yang banyak, lalu alat tempat kerja itu diperbaiki dengan baik. Tidak ada yang salah. Tidak ada hukum yang dilanggarnya. Kebaikan itu ada manfaatnya bagi si penerima dan juga bagi si konten kreator ini. Apalagi sudah jutaan followernya. Pasti menguntungkan. Saudara-saudara, selain uang yang didapatkan dari pembuat konten ini, dia akan dapat itu karena begitu banyak yang nonton, yang menikmati, ada sponsor di balik itu. Dia juga punya citra yang baik. Dia dikenal sebagai orang yang dermawan, yang suka bersedekah. Saudara-saudara, bukankah itu yang seringkali kita dambakan? Kita ke Sohor terkenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh, gemar untuk memberikan sedekah. Sekaligus juga di balik itu saya mendapatkan keuntungan. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tampaknya yang seperti ini bukan hanya terjadi pada zaman sekarang. Yang ditunjang oleh perangkat digital, oleh handphone, mungkin oleh laptop dan lain sebagainya, sehingga gampang menyebar. Pada zaman Tuhan Yesus pun, hal ini terjadi. Yesus mengajak pendengarnya untuk kembali memaknai apa yang sebenarnya disebut dengan kesalehan sejati itu. Tema kita malam hari ini. Saudara-saudara, apa yang diajak oleh Tuhan Yesus pada pendengarnya? Bila orang melakukan kehendak Allah dan mencanangkannya agar dikagumi dan mendapatkan untung dari apa yang dikerjakannya itu, maka sebenarnya hilanglah upah dari Bapa di sorga. Kok kita bicara soal upah? Dan Yesus mengatakan upah yang sedemikian. Saudara-saudara, yang dimaksud Injil Matius mengenai upah, ini adalah sebuah kiasan kemurahan hati dari Allah sendiri. Seperti upah 1 dinar untuk mereka yang bekerja sore hari, jam 5, lalu 1 jam sesudah itu selesai, diberi 1 dinar. Yang lain juga dari pagi diberikan 1 dinar. Ini sebenarnya adalah kemurahan hati dari Bapa, dari Allah sendiri. Kesalehan yang tidak mencari pujian manusia akan diganjar, akan dibalas oleh Bapa secara bebas dan murah hati. Ini yang mestinya direnungkan oleh para pendengar Yesus dan kita juga pada saat ini. Sedekah dalam bentuk kesalehan adalah tradisi Yahudi yang sudah lama, yang mereka sudah kenal. Sejak dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita bisa melihat dalam kitab Ulangan misalnya, Ulangan 14 ayat 28-29. Bahwa orang Yahudi diajar untuk mengingat orang-orang yang miskin. Untuk berbagi dengan mereka. Memperhatikan kehidupan mereka.
Selain itu mereka diajak untuk dengan sukarela memberi sedekah kepada mereka yang miskin ini. Sayang, ya. Pemberian sedekah seringkali dilakukan dengan gembar-gembor seperti yang dikatakan Yesus. Jangan menggembar-gemborkan agar orang lain itu tahu, agar orang lain itu menghormati, agar orang lain itu menganggap dirimu saleh, dirimu hebat itu. Yesus mengecam hal tersebut sebagai sebuah tindakan munafik. Ini kata munafik itu menarik dari bahasa Yunani, hipokrites. Apa yang dimaksud dengan hipokrites itu? Kata Yunani ini mengacu atau menggambarkan seorang aktor yang bermain drama. Bermain drama dengan menggunakan topeng di wajahnya. Mengambil rupa yang lain, yang berbeda. Kalau Yesus kemarin mengambil ataupun berubah wujud karena kemuliaannya. Kalau hipokrit mengubah mukanya dengan topeng, dan disinilah muncul arti kiasan itu. Hipokrit ini artinya adalah bertindak seolah-olah melakukan sesuatu yang saleh, seolah-olah melakukan sesuatu yang baik, memperhatikan sesamanya. Padahal di situ ada terselip maksud yang lain. Yang mungkin saja bertolak belakang dari apa yang ditampilkannya itu. Mengenai ini, saudara-saudara, banyak contoh di sekeliling kita. Baru-baru ini kan kita digegerkan dengan berbagai macam tindakan manipulatif, korupsi, yang nilainya saya sendiri tak bisa membayangkan. Kok bisa sebesar itu? Ada yang mengurutkan itu. Berapa ratus T, ya. Mulai dari timah, dari energi, minyak bumi. Terakhir yang kita dengar dari perusahaan emas BUMN, Antam begitu. Dimanipulasi sedemikian rupa. Sehingga kesannya yang terjadi citranya. Kami pemerintah peduli kepada kebutuhan masyarakat. Kami menyiapkan subsidi sehingga membeli dengan murah. Tapi yang terjadi adalah di balik semua itu ada sebuah permainan yang mudah-mudahan saya berharap nanti bisa terungkap dengan jelas. Kita doakan supaya pemerintahan ini bersih dan memang berniat baik membersihkan itu. Jadi ada kesan untuk rakyat, untuk orang-orang kecil, lemah, betul dibela, disubsidi. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya, mensubsidi diri mereka sendiri. Kelompok mereka sendiri. Jadi ini kan hipokrit, munafik yang digambarkan tepat oleh bahasa Yunani itu. Dalam panggung dramanya begitu rupa hebat, luar biasa. Mau menolong, membantu. Tapi niat di hatinya ada sesuatu yang lain yang bisa dibelokkan untuk kepentingan kelompoknya, dirinya sendiri, keluarganya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita gampang ya kalau melihat situasi yang ada, tren yang sedang berjalan ini. Tapi bagaimana juga dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita juga bisa melakukan hipokrit itu seperti orang munafik itu? Saya pikir sangat mungkin kita melakukan itu. Kita melakukan kemunafikan itu. Kita berbuat seolah-olah baik. Kita memperhatikan orang-orang terdekat kita. Suami, istri, orang tua, anak, saudara, teman kita. Tapi di hati ada terselip sesuatu yang lain.
Kalau aku melakukannya, maka nanti kan aku akan dapat sesuatu. Minimal aku akan mendapatkan perhatian. Minimal aku juga akan disayang. Minimal aku juga mendapatkan tempat di hatinya. Kan kebaikan itu tampak, tapi di hati kita yang tidak tampak itu ada sebuah rencana lain yang menguntungkan diri kita sendiri. Kita bisa menampilkan itu di gereja juga sekalipun. Atas nama pelayanan, kita mau melakukan ini, melakukan itu dengan sebaik-baik. Atas nama idealisme, kita menegur orang supaya sama-sama mengerjakan yang baik. Tapi bagaimana? Apakah di hati ini juga betul sama kepedulian? Niatnya sama. Sehingga kita punya integritas satunya kata dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Untuk mengembalikan pada tadi kesalehan palsu kepada kesalehan otentik yang sejati itu, Yesus mengajarkan bahwa kebajikan yang dilakukan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Mungkin kita bertanya, kalau harafiah, bagaimana mungkin satu tubuh ini bisa tidak tahu? Sekali lagi ini ungkapan. Yang tadi di atasnya itu, dalam bacaan Injil itu, sudah diterangkan. Kalau engkau melakukan perbuatan yang baik sedekah itu, jangan menggembar-gemborkan supaya orang tahu. Jadi artinya, apa yang dilakukan tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Apa yang kamu kerjakan dengan sangat baik itu, bahkan sahabat yang paling dekatmu sendiri, kamu jangan kasih tahu. Kita tidak boleh memamerkannya. Tapi masalahnya begini, Bapak Ibu. Coba periksa diri kita masing-masing. Saya melakukan sesuatu yang baik. Saya punya sahabat. Sahabat saya itu memerlukan pertolongan. Pertolongan yang sangat mendesak. Ekstrimnya, kalau saya tidak melakukan sebuah tindakan, mungkin dia akan lewat. Nah, lalu saya berjumpa dengan sahabat saya yang lain. Sahabat saya yang lain ini adalah teman dari sahabat yang saya tolong itu. Karena saya sahabat baik dengan dia, mungkin nggak saya cerita ke dia bahwa saya itu tergerak mau menolong dia. Kalau dia tidak ditolong, maka kondisinya akan gawat. Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali apa yang kita lakukan, sesuatu yang baik itu, yang saleh itu, kita akan menceritakannya. Nah, dalam peringatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mestinya tidak usah engkau ceritakan. Tidak usah engkau ceritakan, engkau pamerkan bahwa kamu itu baik dan menolong dia. Nah, masalahnya ini kan suatu godaan dari kita. Ketika kita mau mewujudkan kesalehan sejati, itu tidak mudah. Kenapa? Oleh karena yang kita hadapi diri kita sendiri. Yang ingin kebaikan kita supaya orang lain tahu itu. Saudara, maka bagaimana cara kita mengatasi hal-hal yang seperti ini supaya kebaikan itu adalah kebaikan yang betul-betul sejati dan tulus, otentik. Maka menghadapi ini sebenarnya kalau kita memeriksa diri kita sendiri, yang ada sebetulnya adalah
Tadi saya katakan kita sedang bergumul melawan diri sendiri. Tinggi hati diri sendiri. Kita sebenarnya di sini kalau mau jujur, kita adalah orang-orang yang lapar. Lapar konfirmasi. Kita adalah orang-orang yang haus pengakuan. Orang yang lapar, konfirmasi adalah orang yang selalu ingin apa yang dilakukannya itu diakui, dihargai, dihormati, diacungin jempol oleh orang lain. Maka ada orang yang kemudian terus-menerus terobsesi. Hari ini jempol saya ada 10. Besok-besok saya pengen lagi 15, 20. Yang membutuhkan itu. Kalau enggak, hidupnya merasa, oh ternyata saya merana ya. Ada orang yang haus pengakuan. Supaya apa yang diperbuatnya diakui oleh orang lain. Nah, semakin jelas. Jadi kesalehan yang palsu itu timbulnya dari mana? Dari lapar konfirmasi dan haus akan pengakuan. Maka kalau masalahnya di lapar dan haus, kita kembali pada apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah air hidup. Barang siapa minum daripadaku, maka ia tidak akan haus lagi. Orang yang menikmati persekutuannya dengan Kristus, dipuaskan oleh roti hidup, disegarkan oleh air hidup, dia tidak mungkin lagi akan lapar konfirmasi, akan haus pengakuan. Karena sudah cukup Yesus memenuhi dirinya. Bahkan ketika ia bicara tentang air kehidupan, engkau kalau minum itu akan meluap, mengalir dalam hidupmu, menjadi berkat. Saudara-saudara, ini tentu memang bahasa simbol. Artinya apa sebenarnya? Kalau Anda dan saya menikmati persekutuan dengan Kristus, merasakan cinta kasih Tuhan, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Sekotor apapun, seberdosa apapun, kita sudah diampuni oleh Dia. Dia rela mati untuk kita. Maka sebetulnya ada cinta yang sudah tertanam di sini. Anda sudah dipuaskan oleh itu. Oleh roti, oleh tubuh Kristus dan darah Kristus itu. Oleh cinta kasihnya. Maka yang terjadi, ini akan keluar dari diri kita. Sebagai sebuah tindakan yang nyata, mengasihi, peduli pada orang lain. Itu bukan sebagai sesuatu yang harus lagi membutuhkan pengakuan orang lain. Ada atau tidak ada orang lain yang memuji, yang mengagungkan kita, kita akan melakukan hal-hal yang baik itu. Maka inilah yang harusnya terjadi. Galilah itu di dalam kedalaman hati kita. Betulkah bahwa Yesus Kristus cintanya itu sudah lebih dari cukup mengenyangkan kita. Sehingga ego diri untuk konfirmasi, untuk diakui, itu tidak ada lagi. Seharusnya ini yang bisa kita lakukan. Sehingga bentuk-bentuk kesalehan yang tadi disebutkan sedekah. Kita tidak perlu pengakuan. Orang lain mau mengakui, mau tidak. Yang penting aku menyalurkan cinta kasih Tuhan. Lalu berdoa. Orang lain melihat aku berdoa atau tidak. Yang penting aku punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena dengan demikian, aku bisa merasakan persekutuan itu yang mengalirkan daya hidup ini. Dan ketika aku berpuasa, maka berpuasa itu bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dipamerkan.
tapi betul-betul ada dalam diri kita untuk mencari kehendak Tuhan, untuk bertobat. Tragis sekali apa yang diingatkan oleh Nabi Yesaya 58 yang tadi kita simak itu. Ada orang berpuasa, lalu mereka mengatakan, meminta kepada Tuhan, kenapa kami berpuasa dan engkau tidak menjawab kami? Minta pamrih kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, begitukah puasamu? Selagi engkau berpuasa, engkau masih tetap mengurus urusanmu, egomu itu. Kepentinganmu sendiri. Bahkan engkau masih saja menindas orang lain. Puasa yang benar adalah engkau berbagi roti dengan sesamamu. Berbagi makanan. Memperhatikan mereka yang lemah. Ini adalah kesalehan yang benar. Kesalehan yang utuh. Sekali lagi, orang melihatnya sebagai tindakan kesalehan. Lalu mereka memuji. Itu adalah buah yang kita terima. Bukan mencanangkan. Bukan merencanakan supaya orang itu memuji kita. Ini hanya bisa kita lakukan dalam suasana pertobatan. Karena melawan kedagingan ini, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi kita harus melibatkan Tuhan. Memohon Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Oleh karena itu ada waktu beberapa minggu ke depan, 7 minggu ke depan ini. Dimulai hari ini, baiklah kita menyatakan tekad komitmen kita untuk hidup dalam pertobatan. Minimal pertobatan itu diwujud nyatakan, aku mau melakukan tindakan yang baik tanpa harus aku mendapat pujian dari manusia. Aku mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanpa harus dilihat orang bahwa aku adalah orang yang beriman, yang saleh. Aku mau puasa dalam arti bertobat. Bukan berarti aku tidak makan dan minum lalu untuk memuaskan keinginanku supaya doa-doaku didengar oleh Tuhan. Bukan demikian. Tapi bagaimana ketika kita menjalani itu, mengurangi jatah makanan kita, dan bisa membagikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan tanpa diketahui orang banyak. Ini yang mestinya kita jalani selama masa atau minggu-minggu Prapaskah ini. Maka kata Tuhan, ketika engkau melakukannya dengan tulus, maka terangmu akan bercahaya, bersinar. Tanpa engkau mengupayakannya, itu akan memancar dalam hidupmu sendiri. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berkomitmen untuk menyatakan hidup pertobatan, memperbaiki kesalehan kita, sehingga kesalehan itu disebut kesalehan yang sejati, bukan pura-pura, bukan mencari untung di balik apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebab engkau yang dari debu akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau yang dari debu akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau yang dari debu akan kembali kepada debu,
bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak akan kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab engkau dari debu, kelak kembali kepada debu, bertobatlah. Sebab kau dari debu akan kembali menjadi debu, bertobat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang dalam kerendahan hati mengaku dosa-dosanya dan bertekad hidup dalam pertobatan, sambutlah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kiranya abu yang dioleskan di dahi menjadi pengingat bagi diri kita untuk senantiasa menghidupi kesalehan sejati, seraya terus berkomitmen untuk menuturkan kembali cinta kasih-Nya yang membebaskan dan mengampuni.